So, besok adalah hari penting bagi kita kaum cowok. Why? Karena besok adalah Nonat November. Atau kalau diterjemahin ke Indo artinya tanpa kacang November. What the f***? Apaan coba itu maksudnya? Buat lo yang suka main ke Reddit atau forum-forum meme luar negeri pasti ngerti sama istilah NNN ini. Buat lo yang bingung Nonat November itu apa, gue singkat aja sebagai NNN di video kali ini biar lebih enak ngejelasinnya. Jadi NNN itu suatu ajang, suatu festival, suatu challenge, suatu turnamen tahunan bagi kaum pria di seluruh dunia yang menantang semua cowok untuk enggak ngelakuin senam olahraga 5 jari aka onanai selama sebulan penuh. Termasuk nonton PRN juga. Jadi maksudnya di sini lu stop dulu ngelakuin PMO selama sebulan. Istirahatkan dulu rudal torpedo nuklir yang ada di bawah pusar lu dari segala macam stimulasi nakal selama sebulan penuh 30 hari lamanya. Kayak kalau kita sebagai umat muslim ada kan yang namanya bulan Ramadan, bulan puasa, dimana selama sebulan kita nggak makan minum selama lebih 12 jam setiap harinya. Cuma kalau NNN itu lu ditantang full 24 jam. 24 jam kali 30 hari berarti 720 jam lu lewati sama sekali tanpa ngelakuin PMO. Apakah kaum cowok sanggup buat ngadepin challenge ini, menangin challenge ini, menahan diri selama 30 hari lamanya? Nah, buat mengetahuinya di Indonesia, gue udah nonton konten NNN yang dibuat sama channel YouTube Froyonion. Dimana di video ini ada 5 cowok yang ditantang buat ngelakuin NNN, dan dari kelima cowok tersebut, sayang sekali hanya 2 cowok yang berhasil lulus ujian NNN, dan sisa 3 cowok lainnya gagal. So, berdasarkan eksperimen di video tersebut, kalau gue memperkirakan bakal lebih banyak cowok yang gagal di NNN ke depan daripada yang sukses, sayangnya. Dan ini adalah problem yang sangat mengerikan. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Gini, dengan adanya fenomena NNN ini, kita tahu jadinya, berarti kan mayoritas cowok, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, hari-harinya tuh dikontrol sama impuls S3X-nya. Kayak hasrat buat release the seed, ambatukam, itu selalu muncul di pikiran, ngeganggu fokus, konsentrasi seorang cowok ketika lagi ngerjain hal-hal yang lebih penting di kehidupan. Apalagi ditambah sekarang paparan triliunan konten-konten mengundang syahwat dari sosmed, IG, TikTok, YouTube Short, dan semacamnya. Rasanya impossible untuk nahan godaan buat release. Ini rusak banget, lu dikontrol sama emosi, sama hasrat tubuh, sama impuls dari insting S3X lu yang termodifikasi secara tidak sehat selama ini gara-gara lu salah gunakan menentang ketentuan yang ditetapin sama sang the mother nature. Tapi ya gimana lagi, it is what it is. Beginilah kondisi menyedihkan kaum cowok saat ini, dikontrol sama hasrat tubuhnya buat mengejar kenikmatan sesaat. Gua ngomong berdasarkan data, my friend. Lihat aja, seorang artis cewek OF di Amerika menghasilkan 59 juta dolar, atau kalau dirupiahin itu sekitar 930 miliar rupiah. Gila gak tuh? Itu duit dari mana coba? Dari para cowok PMO addict di seluruh dunia tentunya. Itu baru satu artis sendiri, belum kalau digabung sama artis-artis OF lainnya yang jumlahnya jutaan mungkin di seluruh dunia. Bayangin segoblok apa lu ngeluarin duit buat cewek lain, cewek di layar yang gak lu kenal demi mengincar kenikmatan sesaat. Tapi ya again, mau gimana lagi, ini unfortunately yang lagi terjadi sekarang di dunia. Berarti kan kalau gitu logikanya ketika mayoritas cowok itu dikontrol sama impuls S3X-nya, hari demi hari selalu ada dorongan buat release the seed, ambatukam. Maka kalau lu pengen menjadi seorang cowok langka, kategori langka, lu ngelakuin sebaliknya. Lu bersih, lu gak dikontrol sama hasrat tubuh. Energi lu tersimpan, berputar, bersirkulasi di tubuh, nggak terbuang secara sia-sia melalui ambatukam, dan energinya ini lu pakai buat ngembangin diri, self development, supaya lebih dekat sama tujuan hidup lo, sama God, sama Tuhan yang maha kuasa. Mari kita ingat-ingat lagi teori kebutuhan Maslow. Ini adalah area bermainnya mayoritas cowok yang dikontrol sama hawa nafsu, sama PMO, yang menuhankan kenikmatan sesaat dari ambatukam. Lu pasti ingat kan, semakin ke bawah semakin animalistik, ngurusin urusan tubuh doang.
Hidup lu dijamin gak bahagia kalau berkutat di sini doang secara berlebihan, kalau ngejar kenikmatan sesaat doang yang dihasilkan dari tubuh. Sementara kategori cowok yang langka, fokusnya, area bermainnya udah di sini. Ini areanya self development, self actualizations, di mana lo create, mikir menggunakan otak, produktif, membuat sesuatu, berkontribusi buat kebaikan orang banyak, dan semakin naik ke atas, semakin lu deket sama Tuhan. Ini baru the true happiness, bukan di sini. Ini surga, ini neraka. Lu yang udah muak gimana PMO merenggut hidup lu pasti sadar kalau NNN ini seharusnya nggak cuma di bulan November aja. Seolah-olah kayak puasa dulu sebulan, memperbaiki diri, berpikir sehat selama sebulan. Terus habis itu bulan Desembernya lu bebas balik lagi ngelakuin kebodohan seperti biasa. Ini pola pikir yang salah. Seharusnya yang paling bener itu NNF, not forever. Juga berdasarkan video eksperimennya channel Froyonion tadi, para cowok yang berhasil melalui NNN Challenge pada setuju, otak jadi lebih fokus terasa, badan lebih seger, lebih bisa konsentrasi, dan mood secara overall lebih bagus. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa harus di bulan November doang lu bisa ngerasain ini? Kenapa nggak ngerasain perasaan keren ini sepanjang tahun? Why? Sepanjang tahun kecuali November atau ditambah bulan Ramadan buat lu yang Islam, berarti 2 bulan lu nonat. Selama 12 bulan dalam setahun, lu sama aja kayak ngebolehin diri lu sehat di 2 bulan tersebut. Hanya di 2 bulan tersebut. Sisanya selama 10 bulan lu menjadi zombie. Come on, stop nge-nerf diri lu sendiri. Sayang banget potensi lu sebagai cowok jadi nggak keluar gara-gara dikendaliin sama hasrat PMO hari demi harinya. Jadi bang, gimana caranya sukses NNN? No, ini pertanyaan yang salah. Masa cuma di bulan November doang sih novafnya? Selama-lamanya dong kalau bisa. Selama-lamanya sampai hasrat buat ngelakuin PMO itu bener-bener akhirnya luntur dari diri lu, dan abis itu gue jamin gak bakal ada penyesalan. Lu bakal bisa ngerasain, bisa ngebedain, ngebandingin sendiri kualitas hidup ketika masih ngelakuin PMO dan tanpa adanya PMO di hidup lu sama sekali. Setelah tahu ini, lu dijamin gak bakal mau balik lagi ke lifestyle degenerate lu yang sebelumnya, ke diri lu yang terpendam potensinya gara-gara selama ini berkutat di pemuasan insting animalistik doang, ngejar kenikmatan sesaat doang. Jadi NNN itu hanyalah buat mereka yang belum rela buat meninggalkan lifestyle penuh kegoblogan yang menuhankan PMO atau kenikmatan sesaat sebagai hiburan atau obat penghilang stres katanya. Ini benar-benar suatu copingan yang terdengar sangat amat tolol dan childish untuk didengar menurut gue pribadi. Udah kayak anak kecil yang mainannya direbut terus ngambek ngerengek minta dibalikin soalnya itu mainan sumber kebahagiaan utamanya. Kan childish banget. Ih, gue gak percaya ada cowok yang bisa hidup tanpa PMO. Pokoknya semua cowok pasti ngelakuin PMO. Lah anjir, 100 tahun lalu para pemuda Indo bisa survive kan tanpa ada PMO sama sekali. Atau lebih lama lagi, 800 tahun lalu, pemuda-pemuda di kerajaan Majapahit juga aman-aman aja kan tanpa adanya PMO. Jadi message yang mau gue sampein di video kali ini, kesimpulannya itu gimana cara menyikapi ajang NNN ini secara tepat adalah lu ngejadiin bulan November ini sebagai titik mula kebangkitan diri lu menuju bersih dari penjajahan PMO selamanya. Forever. It's okay, mumpung sekarang orang lagi pada hype kan sama momen NNN ini. Lu ikutan hype juga gak apa-apa biar terpacu dan semangat no PMO-nya. Tapi bedanya ketika mayoritas cowok pas NNN ini udah berakhir, mereka balik lagi ke habit degenerate PMO dan menjadi weak dan menjadi zombie dan menjadi lemah lagi. Lu beda. Lu gas terus Desember juga, Januari juga, Februari juga. Gas terus sampai selama-lamanya karena inilah jalan yang paling bener. Bulan November, ajang Nonat November ini itu sekedar titik mula kebangkitan diri lu. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini buat lo yang belum subscribe this channel. The best way to support channel ini, kalau lo pengen support gue lebih lanjut, lo bisa dapetin ebook gue, panduan lengkap berhenti PMO permanen, link ada di deskripsi. Ini sebuah bacaan yang berkualitas, yang wajib banget lo baca untuk mengubah perspektif lo lebih dalam lagi tentang kecanduan PMO ini. Ini sebuah bacaan yang sangat cocok untuk lo baca, khususnya di momen NNN ini. Oke, see you in the next content. Stay safe, you all. Peace.